Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita lanjutkan membaca buku Memberi Setangkai Perubahan yang saya tulis tahun 2017. Yang sebagian isi dari buku ini merupakan bahan kuliah di Pesantren Ta'winul Mubalighin dengan mata kuliah Sosiologi Dakwah. Sekarang kita memasuki bagian ketiga. Kita akan baca dari halaman 4. Insya Allah nanti sampai halaman 9 ya, sehingga kemudian pada hari ini kita bisa menyelesaikan bab 1. Kita mulai. Jika orang kikir berpaling ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang manusia yang telah berubah menjadi lebih baik justru menyambut seruan itu dengan penuh sukacita. Baginya tidak ada jalan lain selain mengabdikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, namun jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surat 5 ayat 2. Berdasarkan Quran surat 5 ayat 2 ini, maka tindakan seorang manusia membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala hendaklah dilakukan secara sinergi agar hasil atau output dan dampaknya atau outcome yang diperoleh dapat optimal. Dengan demikian, agar dapat make change, make a give, seorang manusia perlu memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk tidak kikir. Sebaliknya, ia siap untuk membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih hebat lagi bila ia bersedia bekerja sama dengan para pelaku kebajikan lainnya sehingga hasil dan dampak kebajikannya optimal. Membahas buku tentang memberi setangkai perubahan ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif rasionalistik. Jadi buku ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif rasionalistik. Metode ini merupakan gabungan antara metode dan pendekatan. Tepatnya ia merupakan metode kualitatif yang dilengkapi dengan pendekatan rasionalistik. Metode kualitatif menekankan kajiannya pada proses penyimpulan deduktif dari umum ke khusus dan induktif dari khusus ke umum, serta hubungan antar fenomena atau sesuatu yang dapat diamati yang dikaji dengan menggunakan logika ilmiah. Metode ini menghasilkan data deskriptif yang dihimpun dari berbagai sumber. Sementara itu, pendekatan rasionalistik merupakan pendekatan yang didasarkan pada filsafat rasionalisme yang menyatakan bahwa ilmu dibangun dari pemahaman intelektual berdasarkan kecerdasan akademik dengan memanfaatkan argumentasi yang logis. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an agar seorang muslim sungguh-sungguh mempergunakan akalnya. Lihat Quran surat 5 ayat 58. Pemahaman manusia saat ini telah sampai pada pengertian bahwa akal identik dengan logika, rasionalitas, dan proses penyimpulan. Dengan demikian, akal merupakan instrumen yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Pada gilirannya, kemampuan memanfaatkan metode yang sesuai akal, yaitu metode kualitatif rasionalistik, juga merupakan sesuatu yang penting. Hanya saja, yang penting untuk diperhatikan adalah prosedurnya, di mana prosedurnya bukanlah mengakalkan Quran, melainkan mengqurankan akal. Tepatnya, menundukkan akal manusia pada kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kebenaran itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Quran surat 2 ayat 147. Quran surat 2 ayat 147. Kalau kebenaran itu ditentukan oleh manusia, maka terjadilah kerusakan di alam semesta. Lihat Quran surat 23 ayat 71. Selanjutnya, untuk dapat menerapkan metode pembahasan yang dipilih, yaitu metode kualitatif rasionalistik, maka dibutuhkan langkah-langkah teknis lanjutan, yaitu pertama, penentuan informan atau subjek pemberi atau sumber informasi yang terdiri dari informan utama dan informan pendukung. Al-Quran sebagai dokumen yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang secara substantif disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada seluruh manusia dipilih sebagai informan utama. Demikian pula halnya dengan Al-Hadis yang merupakan dokumen yang berisi tindakan, ucapan, dan diamnya tanda setuju Rasulullah Muhammad SAW dipilih sebagai informan utama. Jadi informan utamanya dua, Quran dan hadis. Sedangkan informan pendukungnya adalah berbagai literatur yang relevan.
Tentang Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kitab ini, Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat 2 ayat 2. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang memeliharanya. Quran surat 15 ayat 9. Lebih detailnya, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah. Quran surat 11 ayat 14. Dengan demikian sangatlah tepat ketika pilihan informan utama ditujukan pada Al-Quran. Kedua, teknik menjaring informan yang dilakukan secara purposif atau sesuai tujuan untuk memperoleh penjelasan dan kedalaman informasi tentang fenomena-fenomena dalam buku ini, yaitu buku memberi setangkai informasi, memberi setangkai perubahan. Detailnya, oleh karena Al-Quran dan Al-Hadis telah dipilih sebagai informan utama dan literatur yang relevan sebagai informan pendukung, maka setelah fenomena diletakkan dalam koridor Al-Quran atau Al-Hadis, kajian dilakukan dengan mengambil hikmah dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran serta penjelasan Rasulullah Muhammad SAW melalui Al-Hadis. Kajian kemudian dilanjutkan dengan pembahasan informasi yang terkandung di dalamnya dengan memanfaatkan literatur-literatur yang relevan. Ketiga, data yang diperoleh. Upaya mengambil hikmah dari Al-Quran dan Al-Hadis menghasilkan data deskriptif yang menjelaskan fenomena di masyarakat yang selanjutnya dengan melakukan komparasi dan konfirmasi pada Al-Quran dan Al-Hadis serta literatur yang relevan dapat diperoleh informasi yang kemudian secara substantif dan packaging hasil pengemasan diubah menjadi knowledge atau pengetahuan. Hal ini dilakukan agar informasi mampu mengendap dalam pikiran pembaca sebagai dukungan bagi tersusunnya mindset atau pola pikir yang cerdas yang mewujud dalam cultural set yang cerdas pula. Keempat, analisis data yang digunakan untuk mengelola data agar mendapatkan informasi yang sahih atau benar dan menghasilkan knowledge yang bermanfaat. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan analisis kualitatif sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai literatur yang terdiri mulai dari penelaahan awal seluruh data, reduksi data dengan membuat abstraksi, penyusunan satuan-satuan informasi terkecil yang mengandung makna dan dapat berdiri sendiri, pengelompokan satuan-satuan dalam kategori-kategori, dan terakhir penyusunan pernyataan proposisional secara logis dari masing-masing kategori. Apabila materi dalam buku ini, yaitu buku memberi setangkai perubahan, akan dikaji atau dibahas atau didiskusikan, maka dapat dilakukan suatu pengkajian yang dapat menggugah pemikiran kritis terhadap berbagai fenomena menarik dengan meletakkannya dalam frame kebenaran berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan penjelasan Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Hadis. Kajian dapat dilakukan dengan menciptakan partisipasi aktif peserta atau active audience participation yang dilakukan dalam dua sesi, yaitu sesi presentasi dan sesi diskusi. Materi memberi setangkai perubahan lebih mudah dipahami oleh pihak-pihak yang membutuhkan bila dikaji dalam bentuk presentasi sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang baik dan memenuhi kaidah komunikasi. Jika keseluruhan waktu yang disediakan untuk pengkajian adalah 1 jam atau 60 menit, maka cukup layak ketika presentasi dilakukan selama 30 menit. Presentasi diawali dengan menunjukkan pentingnya fenomena yang akan dibahas, kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan detail fenomena yang dibahas tersebut, termasuk mengungkapkan secara kritis ide utama yang terkandung di dalamnya. Pengkajian yang dilakukan dengan teknik partisipasi aktif peserta besar kemungkinan tidak akan puas hanya sampai pada pelaksanaan presentasi. Pengkajian semacam ini perlu dilengkapi dengan sesi diskusi. Apabila waktu yang disediakan untuk pengkajian adalah 1 jam atau 60 menit, sedangkan presentasi telah dilakukan selama 30 menit, maka masih cukup layak ketika diskusi dilakukan selama 30 menit. Diskusi dilakukan dengan konsep berbagi informasi atau information sharing antara presenter dengan peserta, sehingga diperoleh informasi yang lebih utuh bagi kedua belah pihak. Akhir diskusi berupa kesepakatan dalam pemikiran tentang perlunya memahami fenomena yang dikaji secara benar dengan menggunakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat Al-Quran
sebagai rujukan kebenaran. Penggunaan Al-Quran sebagai rujukan kebenaran merupakan sesuatu yang penting bagi manusia, karena Al-Quran merupakan sumber nilai bagi agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan agama Islam untuk manusia, sehingga janganlah mati bila belum menjadi Muslim. Quran surat 2 ayat 132. Meskipun sesungguhnya tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, karena sudah jelas jalan yang benar dengan yang salah. Quran surat 2 ayat 256. Sesungguhnya Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat 3 ayat 19. Oleh karena itu, umat manusia disarankan untuk tidak meninggalkan nilai-nilai Islam. Quran surat 3 ayat 83. Bila umat manusia meninggalkan nilai-nilai Islam, maka segenap pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Quran surat 3 ayat 85. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupkan nikmatnya pada manusia melalui ridhonya terhadap agama Islam. Quran surat 5 ayat 3. Oleh karena itu perlu disiapkan sebagian anggota masyarakat yang akan mempelajari Islam. Quran surat 9 ayat 122. Sehingga umat manusia dapat menghadapkan dirinya dengan lurus kepada Islam yang merupakan agama fitrah, sesuai sifat dasar atau sifat asasi manusia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Quran surat 30 ayat 30. Ketahuilah bahwa Islam adalah agama yang suci dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat 39 ayat 3. Maka janganlah terpengaruh oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Quran surat 60 ayat 9. Demikian sahabat-sahabatku sekalian, akhir dari materi yang bisa kita baca dalam buku ini di halaman 9. Dan pada pertemuan keempat selanjutnya, sekarang kita pertemuan ketiga. Pada pertemuan keempat kita akan bahas halaman 11 sampai dengan secukupnya ya, kira-kira 10 sampai 15 menit. Saya pikir demikian. Terima kasih atas kesetiaannya mengikuti pembacaan buku Memberi Setangkai Perubahan. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat buat kita semua dan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.